Oke, selamat bertemu kembali di video kali ini. Saya bersama dengan Paman Dede Hasan Sohib SP. Waduh, mungkin kemarin sempat dibahas materi di usia vegetatif dan belum sempat dilanjutkan di usia generatif. Nah, maka di video inilah tentang membahas yaitu di usia generatif, pembahasan tentang hama di tanaman padi. Nah, mungkin sebelum dilanjut, Paman Dede di sini ada yang bertanya, tapi kita sebutkan cuma beberapa. Mungkin yang pertama di sini ada dari TV Pra. Oke, di sini bertanya, berpengaruh nggak terlalu banyak pupuk atau kurang terhadap rentan dari serangan hama? Nah, jadi kalau misalkan kurang atau banyaknya pemupukan itu berpengaruh nggak katanya terhadap. Oke, banyak dan tidak pupuk itu termasuk salah satu ya kekebalan tanaman. Nah, termasuknya seperti itu. Misalkan kekurangan pupuk, otomatis si tanaman itu akan lemah sehingga ada serangan hama itu akan berpengaruh lebih berefek gitu akibatnya. Nah, jika kelebihan pupuk itu lebih tepatnya berpengaruh terhadap serangan penyakit. Jadi untuk segi serangan hama mungkin sama ya, nggak ada ngaruhnya. Cuman ke segi penyakitnya pasti ada ngaruh. Oke, lanjut Paman. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, aman, aman, aman. Terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini ada lanjut di pertanyaan kedua dari Yudi Doris. Nah, oke, di sini dosis per tangki berapa? Nah, mungkin kemarin sempat membahas juga kan pengendaliannya menggunakan racun apa dan dengan bahan aktif apa. Mungkin dia bertanya ke situ. Jadi dosis per tangkinya itu berapa sih Bang katanya. Tapi mungkin bisa dijelaskan Paman antara perbedaan dosis dan konsentrasi. Monggo. Oke, siap. Sebelum saya menjawab, saya akan mengoreksi ya dari segi pertanyaannya. Nah, untuk pemirsa semuanya, penonton setia Padpas ya, untuk pertanyaan dosis, sebaiknya itu dalam kategori luasan lahan. Nah, tetapi kalau misalkan untuk per tangki, itu untuk konsentrasi gitu. Jadi konsentrasi per tangki kalau dosis per hektar. Nah, itu salah satu contohnya. Mungkin yang ditanyakan konsentrasi ya. Nah, untuk konsentrasi per tangki sebenarnya tergantung dari aturan pemakaian pestisida gitu. Yang kemarin kan dibahas insektisida ya. Nah, rata-rata sih 0,5 atau 1 mili per liter. Jadi kalau tangki pemirsa semuanya ada yang 20 liter, otomatis tinggal dikalikan saja. Itu, Paman. Pertanyaan selanjutnya. Oke, mantap dengan jawabannya. Oke, mungkin di sini sudah terjawab 2 pertanyaan. Lanjut, di sini ada Bandring. Nah, mungkin pertanyaannya sorry, salah. Di sini cari natum katanya. Ya, nggak tahu orang mana lah. Sama nggak wereng dengan tungau gitu Paman. Jadi mungkin suka keliru antara tanaman yang terserang wereng atau misalkan tanaman yang terserang tungau. Bisa dibedakan nggak sama atau nggak sih? Oke, saya langsung jawab aja. Pertanyaannya dari Carit Yatum ya, sama nggak wereng dan tungau? Nah, jelas berbeda. Ada yang kesamaan, tapi jenis hamanya berbeda gitu. Nah, untuk wereng sendiri, dominan serangannya di tanaman padi, kemudian mangga, dan jenis-jenis buah yang berbunga gitu ya. Nah, itu efeknya juga bisa mengakibatkan gosong. Nah, sedangkan tungau itu dominan di tanaman sayuran seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Dan biasanya tungau berada di bawah daun. Sehingga kalau ada serangan tungau, itu akan membentuk lipatan ke arah bawah. Kemudian efeknya juga merusak jaringan daun atau sel-sel daun, sehingga sel-sel daunnya tidak beraturan, Paman. Itu saja, mungkin ada pertanyaan lain? Oke, mungkin dengan jawaban perbedaan antara wereng dan juga tungau bisa terjawab ya. Puas jawabannya. Oke, di sini pertanyaan terakhir mungkin.
Di sini ada racun. Oh, dari Pajajaran katanya. Racun untuk usia vegetatif cuma ada 3 jenis kah? Oh ya, kemarin kan digambar cuman 3 jenis ya. Yang pertama mungkin A, B, C itulah. Cuman Iya. buat insektisida pengendali wereng dan di usia vegetatif itu cuma ada 3 jenis atau misalkan banyak sih, Paman? Oke, langsung dijawab. Pajajaran ya sangat bagus ya. Nah, untuk racun untuk masa vegetatif sebenarnya tergantung dari banyaknya serangan ya. Ada hama ataupun penyakit. Nah, itu juga pengendalian dengan kimia termasuk racun. Nah, saran saya jika semuanya terjadi di lapangan, ada hama, ada penyakit, itu maksimalnya di 4 jenis. Mungkin lebih apa ya, tepat sasaran. Jadi diusahakan untuk 1 jenis hama pemakaiannya cukup 1, atau misalkan ingin cepat juga dengan 2 cara yang sistemik dan kontrak gitu, Paman. Jadi pencampurannya yang nggak usah terlalu banyak ya, maksimalnya di 4. Oke, semoga puas ya dengan jawabannya. Oke, mantap, mantap. Terima kasih, Paman, sudah menjawab atas pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih juga yang sudah meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, mungkin sekarang bisa langsung dilanjut, Paman. Kemarin kan pembahasan di usia vegetatif ya. Nah, sekarang mungkin bisa sedikitnya membahas serangan hama padi di usia generatif. Apakah si wereng masih ada, atau misalkan Sundap sudah berubah jadi Spider-Man yang sekarang ramai di bioskop gitu, Paman. Bisa dibahas. Siap, Paman. Nah, kemarin memang sudah ini ya, biar pemirsa Padpasnya penasaran nih, Paman. Jadi kita langsung saja ya untuk pembahasan di generatif. Ada apa aja gitu ya hama-hamanya. Hampir sama dengan yang vegetatif, itu orang masih ada. Kemudian ada Sundap juga dan lembing batu. Nah, untuk fase vegetatif kan kita sebutnya itu Sundap ya. Kemudian kalau menuju generatif yang artinya itu mulai berhenti nganak tanaman padinya, kemudian mengeluarkan malai. Nah, itu sebutannya adalah beluk. Nah, untuk beluk mungkin ada beberapa ini ya, beberapa cara penanganan, yaitu dengan menggunakan insektisida ya. Untuk jenis atau golongan insektisida itu kurang lebih ada 14 golongan. Salah satu contohnya yaitu spinosin ya. Nah, di situ ada beberapa bahan aktifnya apa aja. Kemudian salah satu contoh bahan aktifnya ada imi dan taniriprol, kemudian abamectin, karbofuran, kemudian ada tiamectoxam, ada juga klorantaniriprol, dan lain sebagainya. Nah, untuk fase vegetatif kan setelah dijelaskan ya sedikit tentang siklus dari Sundap itu sendiri. Langsung saja ya untuk tipsnya buat petani, yaitu jika terjadi gejala beluk, segeralah lakukan penyemprotan gitu, yaitu dengan bahan aktif yang tadi. Nah, kemudian jika serangannya tinggi, mungkin Paman bisa ada apa ya? Ada ini pendapat jika serangan tinggi harus gimana? Mungkin kalau saya apa ya, bukan penyerangan, pengendaliannya itu bisa nggak sih sebelum menggunakan pestisida baik itu organik atau misalkan anorganik, bisa nggak pengendaliannya berupa ya mungkin dari sistem menggunakan musuh alami lah, Paman, atau misalkan dengan cara gimana gitu, atau menaruh musuh alaminya ke lahan, atau misalkan ada cara-cara treatment yang lain. Oke, sangat ini menarik sekali ya. Apakah bisa dikendalikan oleh musuh alami? Jawabannya adalah jelas bisa. Nah,
itu termasuk salah satu cara ya dari zaman dulu gitu. Karena zaman dulu itu jarang ada yang mengenalnya kimia. Jadi bagus sekali kalau dengan musuh alami. Jadi kalau misalkan ada nih petugas hama dan petugas apa ya pengendalian secara biologis, pastinya dia ternak seperti laba-laba, kemudian tomcat, kemudian jenis-jenis burung yang pemakan ulat itu sendiri gitu. Nah, nanti itu bisa ditanami di sawah. Kemudian ada juga burung hantu, kan itu buat tikus ya. Jadi dengan cara biologis itu sebenarnya lebih baik gitu. Namun kalau misalkan ingin mengundang musuh alami, pemirsa setia Padpa juga bisa melakukan cara ini. Jadi dengan melakukan pengeringan ketika serangan beluknya itu tinggi. Kenapa sih harus dilakukan pengeringan? Salah satu alasannya adalah supaya musuh alami yang berada di tanah seperti semut, kemudian tomcat itu pada keluar. Sehingga kalau misalkan si ulatnya itu menetas, kemudian terjun ke tanah ya, itu sebelum dia manja, dia akan dimakan oleh musuh alami. Karena kalau misalkan ada air, itu musuh alami jarang, kemudian si ulatnya pun mudah memanjat kembali ke tanaman padi, sehingga serangannya lebih riskan. Itu Paman. Oke, mantap sekali, mandi di atap, betul-betul mandi di atap. Nah, membahas tentang sundep, bebeluk, sudah tuntas mungkin ya di usia generatif. Cuman sebelum diakhiri di video kali ini, mungkin bisa sedikitnya disampaikan dikarenakan kemarin kan mau ada penyampaian tentang lembing batu. Itu gimana itu di usia generatif si lembing batu itu berperan sebagai antagonis atau misalkan melankolis gitu, Paman. Oke. Iya. Oke, mungkin singkat aja ya Paman ya. Untuk lembing batu itu sendiri termasuk kategori hama. Jadi itu mengganggu juga ya, mulai dari persemaian, kemudian vegetatif ke generatif. Nah, akibat dari lembing batu itu sendiri ke tanaman padi itu bisa menyebabkan normalnya daun atau dengan ciri seperti lalat bibit ya, putih, agak keputihan, kemudian daunnya kaku, sehingga makanan yang ada di daun itu kurang maksimal mengalir ke malai, sehingga malainya pun tidak full berisi gitu. Jadi karena sumber makanannya malai itu adanya di daun. Nah, kalau daunnya rusak dengan adanya serangan lembing batu, maka akan kurangnya hasil juga gitu. Nah, untuk pengendaliannya, Ibu pemirsa semuanya ya, Bapak pemirsa semuanya itu bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif Lambda-Cyhalothrin ataupun jenis-jenis lainnya gitu. Oke, itu saja mungkin Paman. Semoga puas ya di pembahasan kali ini. Waduh, mantap, mantap, mantap. Kasih aplaus dulu buat Paman Dede. Oke, mungkin dengan adanya materi atau misalkan berbagi, tapi sorry bukan kami atau misalkan menggurui gimana ya, tapi istilahnya lebih berbagi lah, sharing kalau misalkan ada yang lebih paham atau misalkan sudah mendapatkan cara pengendalian si bebeluk dengan maksimal di lahan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin sebelum diakhiri, Paman ada saran atau misalkan pesan buat para petani, dan juga di akhir bisa disampaikan bahan aktif apa saja sih untuk pengendalian di usia generatif itu, baik tadi bebeluk atau misalkan lembing batu. Oke, Paman, siap. Jadi pesan untuk pemirsa semuanya ya, tetaplah semangat, kemudian berdoa dan juga ikhtiar, itulah salah satu kunci keberhasilan. Kemudian jangan lupa seringnya ada pengamatan di tanamannya, nanti bisa mengetahui cara pengendalian yang baik seperti apa. Kemudian ini di bawah ini ya, ada contoh hama
Beluk dan juga Lembing Batu. Semoga di channel Padpas kali ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita belajar dan juga jangan lupa. Udah. Oke, terima kasih Paman atas saran, masukan, dan juga pesan. Tadi ada juga tabel tentang apa sih itu beluk, gimana, sundap seperti apa, dan buat pengendalian ya. Oke, mungkin jangan lupa like video ini, share, dan juga tinggalkan komentar yang membangun atau misalkan pengalaman-pengalaman dari para petani ahli dan juga yang buat petani-petani yang baru belajar. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe di bawah itu. Terima kasih. Salam satu cangkul dari saya. Ya.